Dalam warga kerajaan, kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes, perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih bagus lah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun. Dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Di luar pintu gerbang daripada bait Allah. Ya. Pintu namanya pintu gerbang indah. Beautiful gate. Ada yang kurang beautiful, ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri, kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan. Ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja, selalu ada akibatnya. Ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus. Pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji. Kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat. Menyembuhkan orang sakit. Ya, ketika diracun. Bukan karena sengaja minum racun. Bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang. Yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita. Fokus hanya kepada Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab kami percaya Allah itu setia.
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ibadah pada pagi hari ini mengandung janji. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Tinggikan Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah ini. Yang siap untuk ibadah pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak. Pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Ku sanjung Kau Yesus mulia, haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku, Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku pegang kendali. Kau yang pegang kendali hidupku, Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku pegang kendali hidupku. Sama-sama katakan. Masa depanku sungguh ada, dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Ku sanjung Kau Yesus mulia, haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku, Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku pegang kendali. Kau yang pegang kendali hidupku,
Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yesus Tuhan, bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. You are great God. We worship you. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Oh, Rabasyatara dalam bara-baraneka. Oh, tarehatoka bendenani. Besar Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengatakan bahwa Engkau Raja atas kehidupan kami. Engkau penguasa dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hamba berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman disampaikan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami tahu jalan-jalan-Mu, kami mengerti cara kerja-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bicara pada kami, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya. Di tengah-tengah situasi yang tentu saudara tahu terjadi pada kita sekalian, kita semua terkejut, kita semua kaget. Tapi kita percaya Tuhan tetap duduk di atas tahta. Ya. Tidak ada yang perlu kita ragukan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Saya tidak meragukan sedikit pun bahwa Tuhan melakukan hal yang baik buat kita sekalian. Ya. Hati saya seperti berdarah, tapi saya katakan enggak. Saya percaya Tuhan punya maksud jauh lebih baik. Saya enggak ragukan sama sekali. Saya berkata saya tidak akan mundur selangkah pun. Saya akan tambah maju, lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Gaspol. Kita akan maju. Oke, kita akan membahas, kita masuk pada tema di bulan Juni ini, Impacting the Power. Kita akan membahas tentang bagaimana kuasa itu impact dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma impact dalam kehidupan kita, impact kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. The impact of power. Ayat yang dipilih adalah kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nanti saya berusaha untuk menjelaskannya dan saya tahu tidak mudah menjelaskan ini. Karena kita sebagai orang percaya sudah sering kali berbicara tentang kuasa. Ya. Kita berbicara tentang kuasa, kita udah tahu bahwa kuasa berdiam dalam kita. Kita udah tahu bahwa kuasa tersedia buat kita. Kita bahkan waktu dibaptis oleh Roh Kudus, kita dibaptis oleh kuasa. Kita udah tahu hal tersebut. Siapa yang belum tahu hal tersebut, tolong angkat tangan dulu. Belum tahu. Siapa yang sudah tahu hal tersebut, tolong angkat tangan dulu. Oke, siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia, tolong angkat tangan dulu. Itu pertanyaan-pertanyaan simple, tapi tolong dijawab. Sebab itu penting sekali dalam kehidupan saudara. Saudara perlu tahu bahwa memang betul kuasa sudah tersedia, kuasa ada di dalam saudara. Tuhan sudah memberikan kuasa, kita dibaptis dengan kuasa. Kuasa itu penting. Amin. Karena kuasa itu penting, kita perlu memahaminya. Jadi mungkin pagi ini saya akan ambil waktu untuk menunjukkan pada saudara the key to enter into that power. Itu mungkin akan kita bahas. Kita akan bahas kuncinya apa sih untuk kita masuk dalam kuasa itu. Dan juga kita harus mengerti kuasa yang dimaksud ini adalah kuasa kehidupan. Bukan kuasa untuk perintah-perintah orang. Bukan kuasa untuk merasa sok jagoan. Bukan kuasa untuk kita dipuji. Bukan kuasa itu. Kuasa yang Tuhan berikan buat kita ini adalah kuasa hidup yang kekal. Halo? Itu kata Alkitab. Jadi kita ngomong kuasa, hubungkan dengan perkataan Alkitab. Bukan berhubungan dengan hal-hal yang lain. Yuk, mari kita akan baca kitab 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bolehkah ditaruh di screen ayat-ayatnya? Kita akan baca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas beberapa hal yang sangat penting. Saya mau saudara perhatikan ayat-ayat ini, sebab ayat-ayat ini
adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa sekali. Saya baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya baca sampai ayat yang keempat karena itu satu konteks ya, satu apa istilahnya, satu perikop dia. Nah, saudara itu bisa baca sampai akhir dari 2 Petrus pasal yang pertama. Membaca ayat-ayat ini, saudara langsung mengetahui dengan jelas apa itu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Atau kalau saya pakai bahasa, kuasa itu ada kunci, ada way in to be in that power. Kalau baca dengan hati-hati sekali, saudara kita menemukan dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ada satu kata yang diulang sampai 3 kali. Kata itu adalah pengenalan akan Allah. Jadi sebenarnya kata kunci untuk masuk di dalam kuasa Allah yang berimpact itu adalah pengenalan akan Allah. Itu kata penting. Sebab mengenal Allah ini jauh lebih penting daripada apapun. Saya bahkan mengatakan pengenalan akan Allah ini adalah hidup dalam kuasa. Saya menyebutnya kuasa pengenalan akan Allah. Sebab kalau orang tidak mengenal Allah, nggak ada kuasa. Ada banyak orang mau melakukan kuasa, mau tumpang tangan orang sakit sembuh, mau berkata sesuatu yang dia katakan terjadi, semua mau kuasa itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan beri kuasa itu supaya kita mengenal pribadi Allah. Kita sudah tahu pepatah yang berkata, to know is to be like. Mengenal adalah menjadi serupa. Kita sudah tahu hal tersebut. Bahwa setiap kali kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kita semakin bertumbuh dalam apa? Keserupaan dengan Tuhan. Makanya kita tahu persis. Kapan-kapan saudara mesti tahu. Baru 2 minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Oke. Menurut saudara Pentakosta itu hari raya apa? Ingat Pentakosta, bukan Pantekosta. Salah. Pentakosta. Kalau Pentakosta baru kita tahu itu hari yang ke-50. Kalau Pante saya nggak tahu. Pante Kuta kah? Pante Losari. Tapi kalau penta kita tahu, kalau penta itu punya pengertian 5. Nah, kalau penta 50 itu hari ke-50 artinya kan. Kata penta 5 ya. Nah, kalau saudara kemudian memperhatikan baik-baik bahwa hari Pentakosta itu kita selalu berpikir adalah hari di mana kita terima kuasa. Betul, kita tahu itu terima kuasa. Tapi kalau kita runtut baik-baik apa kata Alkitab dari awal, hari Pentakosta itu bukan cuma soal kita terima kuasa, tapi kita menerima sebuah kekuatan atau kuasa untuk mengenal. Pikir dulu. Sebab yang begini sudah pernah dengar kayaknya. Yang sudah dengar terima kuasa, tumpang tangan. Kita ngawur, gak ngerti tujuannya. Nah, saya harus ajarkan ini pada saudara untuk tahu bahwa waktu roh atau kuasa Allah turun ke atas kita, itu sejalan dengan apa yang digambarkan di perjanjian lama. Jadi hari Pentakosta itu sebenarnya yang pertama adalah kita mengenalnya sebagai hari yang ke-50. Bilang dulu hari yang ke-50. Hari yang ke-50. Hari 50 dari kapan? Dihitung dari kapan? Hari yang ke-50 dihitung dari hari Paskah. Nah, kalau kita bilang Paskah, konsep kita Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus, gitu kan? Hari kebangkitan Yesus. Padahal hari Paskah itu adalah hari raya Yahudi yang berurusan dengan apa? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu Paskah. Paskah yang pertama, tahu artinya Paskah itu apa? Paskah itu dalam bahasa Inggrisnya
Passover. Jadi Paskah bukan kebangkitan artinya. Arti Paskah adalah Passover. Tahu artinya Passover? Dilewati, dilalui. Passover. Jadi ceritanya begini. Malaikat maut datang mau bunuh semua anak sulung di Mesir. Tapi karena bangsa Israel taruh darah anak domba yang tak bercela di jenang pintu mereka dan di ambang pintu mereka. Jadi malaikatnya apa? Melewati. So, the angels of death passed over. Melewati mereka. Itu arti Passover. Dan kita mesti tahu, karena memang Yesus dibunuh dan bangkit pada hari Passover, dari Jumat sampai Minggu itu, makanya kemudian kita sebut bahwa hari kebangkitan Yesus adalah hari raya Paskah. Padahal enggak, hari raya Paskah sudah ada dulu, baru Yesus bangkit. Yesus bangkit di hari Paskah. Oke, betul ya? Nah, sama juga Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi. Jadi Pentakosta itu kalau menurut Alkitab bukanlah hari keturunan orang Roh Kudus. Pentakosta itu adalah hari ke-50. Mereka merayakan dengan pesta pora, dengan pesta di mana mereka membawa bungaran mereka, hasil panen mereka. Mereka merayakannya ya pesta pora lah, mereka menikmatinya karena mereka tahu bahwa Tuhan telah menyertai mereka. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, nanti kalau saudara baca di misalnya Keluaran 34, saudara akan dapatkan ayat yang berkata The Festival of Weeks. Terjemahan Indonesianya adalah perayaan 7 minggu. Pernah dengar kata itu? Pernah baca di Alkitab kemudian muncul perayaan 7 minggu? Saya semakin curiga bahwa saudara tidak baca Alkitab saudara nih. Atau saudara baca tapi saudara nggak ngerti. Di Alkitab itu begini. Oke, saya jelaskan potong kompas saja dengan cepat. Jadi begini, orang Israel tuh punya 3 hari raya penting. Yang nggak penting jadi lebih banyak sih ya. Tapi yang penting tuh ada 3. Yang pertama hari raya Paskah. Bilang dulu Paskah. Itu mereka merayakan keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu itu. 7 weeks. Tuhan suruh mereka rayakan. Mengapa? So pada hari raya 7 minggu itu. 7 minggu berarti berapa hari? 49 hari. Besoknya setelah 7 minggu, itu hari yang ke-50. Nah, waktu mereka lihat peta perjalanan hari yang ke-50, bangsa Israel sudah ada di kaki Gunung Sinai. Di mana di kaki Gunung Sinai ini historicalnya kuat banget. Mengapa? Sebab disitulah orang Israel yang tadinya budak. Mereka diperbudak selama 400 tahun. Sekarang mereka bukan budak lagi. Mereka menjadi satu bangsa. Mereka menjadi satu kerajaan. Mengapa? Karena mereka menerima hukum. Semua bilang dulu hukum. Kalau saya bilang ini sudah paham nggak? The power of law. Sudah tahu nggak? Ada kuasa dalam hukum. Coba macam-macam sudah melanggar hukum. Ditangkap saudara. Ada kuasa hukum. Ya, mungkin di bangsa kita masih belum sekuat di bangsa. Tapi apa boleh buatlah. There is power in law. Jadi sebenarnya begini. Hari ke-50 itu dirayakan sebagai hari turunnya hukum Taurat bagi bangsa Israel. Itu masuk dalam kalau perjanjian namanya perjanjian Musa. Jadi bangsa Israel nggak budak lagi. Kenapa mereka nggak budak? Karena mereka sekarang punya hukum. They govern by law. Mereka dikuasai, mereka oleh hukum. Saudara masih bisa ikuti saya? Jangan mengantuk ya. Saya tolong minta ini perhatikan baik-baik. Sebab saudara miss out ini, saudara akan jadi tradisi. Saudara merayakan Pentakosta kayak tradisi gitu. Saudara mesti tahu pengertiannya supaya paham. Oke, jadi kita sudah paham sekarang hari ke-50 bangsa Israel lahir sebagai satu bangsa. Mereka kerajaan di kaki Gunung Sinai. Kalau saudara mau baca ayatnya, catat baca di rumah, saya sudah ulang-ulang baca pada saudara. Kitab Keluaran 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus, ya, bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Kalau kamu mendengarkan perkataanku dan memegang perjanjian, dan saudara boleh baca itu. Saya tidak akan ke situ. Tapi situ bangsa Israel kemudian menjadi satu bangsa. Hari raya apa ini? Pentakosta. Nah, tapi kemudian kan bangsa Israel gagal memegang aturan. Mereka kemudian gagal. Kemudian Tuhan memilih suku Lewi sebagai imam. Bangsa Israel tidak semua jadi imam, padahal kehendak Tuhan semua bangsa Israel jadi imam. Mereka memberontak pada Tuhan. Tuhan mengatakan mereka telah mengingkari perjanjiannya. Makanya Tuhan berniat
Tuhan mau buat perjanjian baru. Tuhan kita Tuhan perjanjian kan? Nah, Tuhan mau buat perjanjian baru. Nah, saya mau beritahu perjanjian baru itu ada di mana? Perjanjian baru itu ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Itu kita perlu baca. Nah, ini perlu saudara baca. Kalau saudara baca ini, selesai kita. Nah, oke. Kalau saudara berpikir bahwa kuasa itu turun cuma sekedar bahasa roh dan kemudian tumpang tangan orang sakit sembuh, saya rasa bukan itu tujuannya. Kita lebih perlu kuasa Tuhan untuk hidup dalam hukum-hukum kerajaan daripada cuma tumpang tangan orang sakit sembuh. Halo? Kayaknya saudara nggak setuju. Saudara lebih setuju sudah terbang kayak Superman, sudah tempelang orang di tengah jalan, kemudian sudah melanggar hukum, sudah nggak ketangkap. Come on. Itu bukan kuasa itu. Sekarang kita mau baca Yeremia 31 ayat 31. Nah, kalau saudara baca perikopnya, judul perikopnya ini namanya adalah perjanjian apa? Baru. Jadi perjanjian baru yang saudara baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu telah dinubuatkan kurang lebih 600 atau 500 tahun sebelum dia datang. Dan nubuatnya ditulis sekarang ini. Nah, ini isinya. Jadi Tuhan berfirman, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Bilang dulu perjanjian baru. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini yang kita baca di kitab Keluaran 19 dan Keluaran 20. Tidak seperti itu dia bilang. Perjanjianku itu telah mereka apa? Ingkari, udah jelas. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Sekarang ayat 33, berarti ayat 33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Jadi ini perjanjiannya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Jadi lihat nggak? Sama nggak dengan hari yang ke-50? Hari yang ke-50 Taurat diturunkan. Cuma di hari ke-50 yang terjadi di kaki Gunung Sinai, Taurat ada di luar kehidupan mereka. Tuhan berkata, this doesn't work. Nggak jalan. Sekarang aku mau tukar perjanjiannya. Perjanjian sekarang Tauratnya nggak boleh di luar mereka lagi. Aku mau taruh Taurat itu berdiam dalam hati mereka. Nah, jadi dia bilang, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Akibatnya, kalau hukum Tuhan ditaruh dalam kehidupan kita, kita mengenal Tuhan. Ayat yang ke-34. 34. Nah, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan apa? Stop dulu. Dia bilang tidak usah lagi orang mengajar saudaranya atau mengajar orang yang lain dengan mengatakan apa? Kenalah Tuhanmu. Jadi ternyata waktu roh Tuhan itu turun di atas mereka, Tuhan menaruh Taurat dalam kehidupan mereka, muncul pengenalan akan Allah dari dalam. Dari dalam. Itulah kuasa kehidupan. Halo. Itulah kita kenal kuasa pengenalan. Nabi-nabi perjanjian lama tahu ini. Kita aja nggak tahu. Karena kita telah menjadi budak kuasa yang salah di dunia ini. Kita berpikir kuasa dari Tuhan sama seperti kuasa itu. Enggak. Kuasa dari Tuhan adalah kuasa pengenalan. Makanya kemudian dia bilang ini. Kenal Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Menurut saudara ini kan perjanjian baru. Orang cuma hubungkan dengan kematian Kristus di kayu salib untuk menebus mereka. Tidak. Tapi ada yang terjadi. Kita sekarang pergi ke hari Pentakosta. Nah, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Artinya gini, Pentakosta sedang dirayakan, baru Roh Kudus turun. Kira-kira gitu. Jadi mereka Pentakosta
otak para rabi Yahudi adalah Keluaran 19, kepala mereka adalah Yeremia 31. Itu di kepalanya mereka. Jadi sekarang Roh Kudus turun. Nah, kita baca yuk kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 2. Masih bisa ikuti saya? Ikuti saya dulu. Konsentrasi dulu untuk 2 menit ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Coba kita lihat. Ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta sudah ada dulu, Roh Kudus turun. Jangan salah. Makanya jangan bilang, apa itu hari Pentakosta? Keturunan Roh Kudus. Dan itu kita baru buat sekarang itu. Tapi yang ada hari Pentakosta sudah ada. Nah sekarang dia bilang ini. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka apa? Duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, the most powerful. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang meributkan soal berkata-kata dengan bahasa roh. Saya sudah katakan terjemahan yang paling tepat adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Terjemahan yang tepat adalah apa? Bahasa lidah. Memang dia bahasa, tapi lidah, tang, kata yang dipakai. Tapi kan orang lebih suka menyebutnya sebagai bahasa roh. Tapi kata yang sebenarnya lebih tepat interpretasinya adalah bahasa lidah. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah mereka kemudian mulai berkata bukan menurut yang mereka mau. Mereka sekarang mulai berkata menurut yang Roh Kudus mau. Tahu apa artinya itu? Oke. Biasanya saudara berkata menurut mau saudara. Sekarang tiba-tiba begitu Roh Kudus turun, mereka mulai berkata-kata bukan seperti yang mereka mau. Halo? Ada yang unik di sini? Kalau saya kasih penjelasannya adalah begini, bahwa menurut kitab Yakobus pasal yang ketiga, lidah itu adalah kendali manusia. Hidup saudara dikendalikan oleh lidah. Sekarang saudara tidak ikuti maumu lagi kalau bicara. Kalau misalnya saudara bicara pada istrimu isinya cuma makian semuanya, rendahkan, harus ganti dong. Kalau kamu bicara sama orang lain, itu perlu kuasa. Saudara pikir gampang rubah lidah saudara? Halo? Saudara pikir gampang bahwa perkataan saudara dirubah oleh Tuhan? Ini saya cerita pengalaman pribadi saya. Pengalaman saya bukan doktrin, don't worry about pengalaman saya. Tapi ini memang terjadi pada saya. Saya besar dari keluarga Ambon dan Manado. Saya tinggal di Ambon Kam di Makassar, Ambon Kang. Itu dalam setiap perkataan pasti muncul makian, itu udah pasti. Sudah pasti. Huruf A, huruf S, huruf K, semua. Kamu mau sebut saja. Dari kata paling kotor sampai kata yang paling setengah kotor, pokoknya semuanya kita sudah ucapkan. Kita mau mengatakan cantik saja perempuan, kita berkata, ih cantiknya, SSSS. Bagus itu film, SKM. Sudah pernah tahu lagi apa itu? Saya sudah singkat, kalau di luar negeri sudah di blip-blip, sudah disensor. Karena semuanya kata kotor. Saya masih ingat banget. Waktu saya bertobat, saya cari itu tidak ada di kamus saya, bos. Tiba-tiba dia hilang. Tidak ada. Sampai teman saya yang bergaul sama saya, mereka berkata, dia panggil saya pakai nama kecil saya, Yona sakit kok. Terus dia gunakan kata itu, dadat. Saya tidak bisa. Saya bilang itu tidak ada dalam diri saya. Sebab saya kemudian tahu there is something unnatural happen to me. Ada di lidah saya yang kemudian terganti. Saya tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata makian, tidak bisa lagi. Padahal itu seperti saya minum air dia keluar, Pak. Bahkan saya menciptakan lagu dengan semua kata makian itu. Saya ingat bodohnya kita waktu itu.
Jangan diingat lagu itu, saya mau menyanyi lagi pada saudara. But you know what I mean? Kita itu sebenarnya seperti itu. Tapi begitu Roh Kudus turun ke atas kita, something change. Yang berubah pertama adalah kendali hidupmu berbeda. Bukan kamu lagi, tapi Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Sebab kata itu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Bukan dari diri mereka. Orang sibuk mempraktekkan hal ini, orang sibuk membuat jadi doktrin. Tapi sebenarnya simple. Di situ benar bahwa yang menguasai mereka adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan sekarang ada di dalam saudara. Saudara tidak lagi, ini kata saya pakai, saudara tidak lagi berusaha untuk melakukannya atau memegang hukum Taurat. Sekarang bagian adalah saudara memanifestasikan hukum dari diri saudara. Beda kan? Kalau bangsa Israel hukum di luar mereka. Mereka harus mengerjakan sesuatu to attain the law. Mereka harus mengerjakan sesuatu untuk dapat melakukan atau ikut hukum itu. Sekarang hukum di dalam kita. Bukan kita mengikuti hukum. Nah ini. Hukum di dalam kita yang menuntun kita. Udah berbeda. Udah berbeda pendekatannya. Kita kemudian tidak lagi dikuasai dari sesuatu yang di luar kita. Sebab hukum itu sekarang berdiam di dalam kita. Nah sekarang, tahu nggak kuasa pengenalan itu penting? Sebab begitu roh masuk dalam kehidupan kita, kita punya sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak dikuasai oleh roh. Itulah yang disebut dengan kemampuan untuk mengenal Allah. You start to know your God. Dan mengenal Allah itu definisinya yang paling bagus, Yesus yang katakan, mengenal Allah itu tanda paling utama. Mengenal Allah itu adalah manifestasi paling utama bahwa orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti apa? The eternity is in their heart. Ada kekekalan dalam diri mereka. Makanya ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ketiga. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Itu kuasa, Pak. Mengenal Allah itu adalah hidup yang kekal. Artinya Yesus sedang berkata begini, you don't have to wait until you go to heaven to live eternity. Kamu tidak perlu tunggu sampai masuk surga untuk hidup dalam kekekalan. Di bumi ini kamu bisa menghidupi kekekalan itu. Sebab kekekalan itu sekarang berdiam dalam kehidupanmu lewat pengenalan akan Allah. Sampai di sini kita oke? Kalau kita nggak paham ini, pendekatan kita pada kuasa sama seperti praktek perdukunan, sama seperti orang pergi ke Gunung Kawi, sama seperti orang pergi ke dukun. It's a witchcraft thing, penyembahan berhala. Berhenti buat itu. Kuasa pengenalan akan Allah ini memberikan kepada kita gaya hidup. Oke, sekarang baru kita pergi ke 2 Petrus pasal 1. Nah, kita baru pergi ke situ supaya komplit. Ini powernya di mana ini? Impacting powernya kemana? Saya selalu tercengang dengan orang yang merasa punya kuasa Roh Kudus, tapi tetap punya istri, hidup dalam hidup pelacur, tetap hidup dalam free sex, hidup dalam segala dosa. Kita nggak habis pikir kenapa. Ada orang berkata penuh Roh Kudus, berkata dalam bahasa roh, tapi hidup secara immoral, secara amoral. Menurut saya, hal tersebut tidak masuk akal. They don't know the purpose of that power. Kuasa pengenalan ini. Coba kita baca sekarang. 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayat 1 salam lah ya. Ayat 2 langsung kita masuk. Perhatikan baik-baik ayat ini. Powerful. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Stop dulu. Kasih karunia dan damai sejahtera. Siapa mau hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera? Mau? Kalau sudah mau hidup, kuncinya adalah mengenal Allah. Karena bilang dulu oleh. Tahu artinya oleh. Karena pengenalan akan Allah, kamu hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau orang semakin mengenal Allah, mereka hargai damai sejahtera. Mereka menghargai hubungan.
Orang kalau mengenal Allah, mereka menghargai anugerah Tuhan yang turun ke atas mereka. Mereka tahu kasih karunia itu untuk apa. Mereka tidak gunakan kasih karunia untuk hidup dalam dosa. Mereka menggunakan kasih karunia untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Memanifestasikan hukum-hukum Allah dari dalam diri mereka. Karena mereka mengenal Allah mereka. Sampai di sini kita oke? Everybody okay? Yuk. Kita pindah ke ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya. Ini ayat yang dipilih sebenarnya untuk menjelaskan impacting the power ya. The impact of power. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Pengenalan akan Allah. Oke. Nah, harus perhatikan kata kuncinya adalah apa? Pengenalan akan Allah. Di ayat 2 kita menikmati kasih karunia dan damai sejahtera oleh pengenalan akan Allah. Sekarang di ayat yang ketiga dia beritahu kuasa ilahi yang Tuhan berikan buat kita, yang tujuannya adalah supaya kita hidup saleh. Bilang dulu hidup saleh. Tahu artinya hidup saleh? Itu bukan saleh bahang. Dulu ada guru olahraga aku kipernya PSM dulu, saleh bahang. Atau saleh Rustam Munaf atau saleh siapa, enggak. Saleh itu terjemahan Inggrisnya adalah godly. Terjemahan bahasa Yunaninya adalah Eusebia atau Eusebes. Diterjemahkan dalam kehidupan sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu lebih cocok, memang betul tuh. Godly artinya adalah hidup seperti Allah. Bilang dulu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidupnya Allah. Waktu Yesus bilang aku pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba-dombaku menerima apa? Hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kata hidup itu Zoe, hidupnya Allah. Allah mau kita hidup seperti Dia. Untuk itu kita perlu kuasa, Pak. Makanya Dia beritahu. Jadi semua kehidupan saleh kita itu ditunjang oleh semua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau orang tanya, untuk apa kuasa diberikan? Supaya kamu hidup saleh. Saleh artinya hidup sama seperti Tuhan. Oleh apa? Oleh pengenalan akan Allah. Jadi kunci untuk masuk pada kuasa yang dahsyat ini adalah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Sudah lihat saya? Pengenalan akan Allah. Baik, apa itu pengenalan akan Allah? Nanti sedikit lagi. Oke, saya tidak harus bahas yang dibaliknya. Oke, sekarang ayat yang keempat. Ini ayat yang terakhir. Oke. Dengan jalan itu, dengan jalan apa? Pengenalan akan Allah. Itu benar, bacanya mesti itu. Dengan jalan itu, maksudnya dengan jalan pengenalan akan Allah, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang tidak mengerti arti kodrat artinya nature, sifat, karakter. Jadi kamu akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, karakter ilahi, sifat-sifat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kata kuncinya adalah apa? Pengenalan akan Allah. So I have to stop now and ask you a question. Apakah saudara mengenal Allah? Trust me if you not. Saudara boleh dengar ribuan khotbah, nggak ada artinya buat saudara. Saudara alami mujizat berapa banyak pun, nggak ada artinya buat saudara. Sebab saya beritahu pada saudara, ada kemungkinan besar saudara menyembah Allah, tapi saudara tidak mengenal Allah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Possible. Siapa yang bilang ini? Yesus. Masih ingat waktu Yesus ketemu perempuan di perigi Yakub itu? Dia bilang dengan jelas, kapan-kapan baca. Ya, kita baca deh. Yohanes pasal 4 ayat 22. Yesus berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Coba itu. Kamu menyembah apa? Apa yang tidak kamu kenal. So there is a possibility. Ada kemungkinan orang kelihatan menyembah, kelihatan miring-miring, kelihatan angkat tangan, kelihatan buat semuanya, tapi mereka tidak mengenal Tuhannya.
Karena pengenalan itu adalah kuasa pengenalan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus yang turun atas hidup saudara. Halo? Sampai sini kita mengerti? Kita paham sekarang? Dia bilang bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan kan memang benar. Kata menyembah, nanti kalau kita baca ayat 23, which is orang suka pakai ayat ini untuk mengajar praise and worship kan. Coba kita baca ayat 23, coba kita lihat. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata penyembah dan penyembahan itu datang dari kata proskuneo. Tahu artinya proskuneo? Proskuneo artinya apa? Mencium. Proskuneo sebenarnya bukan cuma mencium tangan. Ada yang mengajarkan proskuneo itu seperti anjing menjilat. Proskuneo artinya mencium. To kiss the word. Artinya mencium. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mencium Tuhan. Oke, kita bahas perciuman dulu sebentar ini. Ilmu mencium. Syarat mencium yang pertama adalah sebaiknya kamu kenal orangnya. Coba aja. Emang saudara naik Grab kesini begitu turun, makasih Pak. Sadap. Ada begitu? Enggak. Emang saudara jalan di pasar kemudian berkata kacang-kacang, es, Coca-Cola? Enggak. You only kiss a person. Oh, kita bisa cipika-cipiki. Itu bukan kiss yang dimaksud. Ya. Kiss yang dimaksud adalah intimate kiss. Ya. Ya, kalau cuma apa kabar? Oh iya, saya kenal saudara banyak. Kalau kita ketemu, halo, semangat sekali. Oke, cipika-cipiki. Itu batasnya selesai. Tapi kalau saya ketemu istri saya yakin beda cara cium saya. Mulut ketemu mulut. Oke, yang belum 17 tahun ke atas jangan coba-coba praktek sebelum saudara menikah. Saya cari arti saintifiknya. Cium, tahu nggak arti saintifiknya mencium apa? Saintifik buat apa? Tindakan untuk memindahkan kuman-kuman dari mulutnya pada mulutnya kita. Jijiknya deh. Tapi masa saya pulang pelayanan 1 minggu saya berkata pada saya, sayangku, saya mau pindahkan kuman dari mulut saya ke mulut saya. Pasti tidak. Time to do something intimate. Dan kita yang sudah menikah tahu persis kalau sudah berciuman kayak begitu sudah selesai. Itu you know how to start, you don't know how to stop. Karena memang begitu. It's just the way it is. Itu intimate. Jadi waktu kita menyembah Tuhan harusnya intim. Nah ciuman kata proskuneo itu hanya untuk yang mengenal. Sayang banget kalau selalu menyembah sampai miring-miring tapi gak mengenal. Rugi banget. Sampai jatuh-jatuh tapi gak mengenal. Kasian banget. Intention kita atau maksud kita adalah supaya kita tahu impact kuasa itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara kita hidup sesuai hukum. Halo? Kuasa untuk hidup sesuai hukum. Ulang. Kuasa untuk hidup sesuai hukum. Kuasa untuk hidup sesuai hukum. Dan untuk hukum cuma satu ketentuannya, mentaati. Halo? So there is power to obey. Ada kuasa untuk melakukannya. I can go on and on. Tapi kita mau sampai pada kesimpulan yang saya mau katakan pada saudara. Kuasa ini pertama ubah kendali kehidupan kita. Kuasa ini yang kedua membawa kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Kuasa ini membuat kita dapat menikmati kekekalan di bumi yang sekarang ini. Saat ini kita dapat melakukannya karena ada kuasa yang berdiam dalam kita. Kuasa kehidupan kita itu. Kuasa itulah yang membuat kita dapat berani mempersembahkan nyawa kita kepada Tuhan sebagai martir. Kuasa yang gak takut mati. Kita percaya pada kuasa Tuhan. Sampai sini kita oke? Oke, sudah? Sekarang, mengenal Allah itu perlu apa? Saya tidak mau teologis. Saya mau Alkitab bilang apa.
Sebab pengenalan itu berlaku apa? Two ways. Pengenalan itu berlaku dua arah. Kalau saya bilang saya kenal Pak Arnon, kemudian orang tanya Pak Arnon kenal Jonathan? Enggak tuh. Itu bukan pengenalan namanya. Itu pengetahuan. Saya mengetahui Pak Jokowi, tapi saya tidak mengenal dia secara pribadi. Bisa. Dapatkah saya mengetahui latar belakang pribadinya? Mr. Google bisa menolong saya. Saya punya pengetahuan, tapi saya tidak punya pengenalan. Sebab pengenalan selalu sifatnya intim. Baik kata itu berarti ginosko, ataupun kata dalam bahasa Ibraninya yadah, sama-sama punya pengertian intim. To know intimately. Intim dengan kata lain seperti hubungan suami istri. Makanya di kitab Kejadian pasal yang keempat, saya selalu jelaskan ini supaya orang jangan salah sangka. Di kitab Kejadian pasal 4 terjemahan King James ditulis begini. And Adam knew Eve. Then Eve conceived the first son. Kalau diterjemahkan, lalu Adam mengenal Hawa, lalu mengandunglah Hawa. Mengenal model apa ini? Cuma kenal, dia mengandung. Nah, karena arti mengenal di situ adalah intimate. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Coba taruh, siapa tahu bisa. Coba dulu. Yang pintar-pintar King James di belakang, ada nggak? Ada? Nggak ada? Bahasa Inggris? Ada? Kejadian pasal 4 ayat 1. Coba kasih bukti aja, coba. So, 5 orang di belakang semua pintar bahasa Inggris, semuanya generasi Z, tidak tahu juga menemukannya. Sudah, itu tuh. And Adam knew Eve his wife, and she conceived. Conceived itu mengandung, and bare Cain, melahirkan Kain. Jadi ini new adalah apa? Past tense dari know. Itu kata itu diterjemahkan dari kata yada. Yada itu padanan katanya di bahasa Yunaninya adalah ginosko. Jadi itu kata mengandung keintiman, mengenal Tuhan secara intim. Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan. Makanya saya mau beritahu buat saudara, berhenti mengasihi sebagai tradisi, berhenti mengasihi cuma dalam level yang biasa, mengasihi seperti yang Roh Kudus berikan buat kita. Ya, kalau saudara pikir saudara tahu mengasihi, tolong deh, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengasihi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai yang melayani Tuhan sudah beberapa tahun terakhir ini, saya menemukan bahwa tidak mudah mengasihi orang. Betul, tidak mudah kan? Dan saya juga tahu bahwa tidak mudah orang mengasihi saya. Yakin saya. Kalau tidak percaya tanya istri saya. Sudah pikir mudah mengasihi orang kayak saya? Enggak gampang. Tapi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus dalam kita, ada kuasa yang memampukan kita untuk mengasihi. Makanya semua yang berhubungan dengan Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, hal pertama yang bukti adalah kasih. Coba kasih contoh. Coba Roma 5 ayat yang kelima, coba kita lihat. Waktu semua habis, masih 5 menit lah ya. Masih 5 menit lah. Sekali-sekali khotbah 45 menit. Dia bilang apa di situ? Dan pengharapan apa? Nah, jadi pengharapan kita itu karena ada kasih ini. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus turun kepada kita, dia berikan pada kita kasih dulu. Siapa yang tahu bahwa kasih berkuasa mengubah manusia? Kasih. Yang kedua, kasih memberi kemampuan kita untuk taat hukum. Jadi sudah pikir kasih untuk apa? Untuk orang taat hukum. Tanda mengasihi itu adalah mengikuti hukum. Enggak ya? Masa saya mesti suruh baca lagi? Misalnya saya suruh baca Yohanes 14 ayat 15. Bahwa barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan semua perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi sebenarnya Roh Kudus, hukum dan kasih itu sebenarnya aplikasinya ada pada ketaatan pada hukum. Bapak Ibu, LGBTQ++ itu adalah isu
melanggar hukum Tuhan. Mereka berusaha memutuskan diri mereka keluar dari hukum Tuhan. Di manakah hukum Tuhan pertama diajarkan? Di rumah. Tujuan mereka secara hukum di seluruh dunia, mereka mau hapus keluarga. Yakin saya. Don't worry about it. Alkitab beritahukan kepada kita bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Itu supaya dia menyatakan kasih dalam diri kita. Makanya pernah baca, buah roh yang pertama apa? Kasih. Yes. Dan setelah dia bilang buah roh yang pertama adalah kasih, di ending ayat tersebut. Coba kita langsung lompat ke Galatia pasalnya yang kelima ayatnya ke-23. Almost finish. Galatia pasalnya kelima ayat 23. Itu dibilang dengan jelas di sini. Setelah dibilang apa kasih apa sukacita dan seterusnya, dia bilang kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba lihat kata berikutnya bilang apa? Tidak ada hukum yang apa? Menentang hal-hal itu. Itu kan menggunakan kata negatif kan. Kalau kita positifkan katanya begini, harusnya hidup di dalam buah roh adalah hidup yang tidak akan tabrakan dengan hukum apapun. Maksudnya? Itu kan bahasanya. Now, saudara mau kuasa yang mana? Kita mau kuasa pengenalan akan Allah. Kenali Tuhan. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Alkitab, baca. Yang kedua, izinkan Roh Kudus berbicara kepadamu. Nah, tidak mungkin kan? Karena ilham dari semua penulis Alkitab adalah Roh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat ke-16 sudah dikatakan buat kita. Jadi kalau kita tarik benang merah keseluruhannya adalah begini. Kuasa yang turun pada kita, impact kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, saudara melakukan tanda bahwa saudara mengasihi Kristus kan dengan jalan mentaati perkataannya. Tapi ditulis dengan jelas, orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Kita baca ayat, saudara bilang ini, di mana ayat Jom? Saya tidak pernah tahu itu. Ayat ini memang tersembunyi pada sebuah statement penyembahan berhala. 1 Korintus pasalnya ke-8 ayat yang ke-3 dan kita selesai. 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-3. Konteksnya adalah makan daging penyembahan berhala. Tuhan bilang begini, tapi orang yang mengasihi Allah, ia apa? Dikenal oleh Allah. Saya tanya, saudara dikenal oleh Allah? Karena memang kita bilang Matius 7 ayat 21 sampai 24. Pada hari orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami menyembuhkan orang? Bukankah kami melakukan mujizat-mujizat demi nama-Mu? Tuhan berkata apa? Enyahlah kamu dari hadapanku. Aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Memang sih ada kata di atasnya yang agak nyelekit. Tuhan berkata, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka. Jadi sekarang Tuhan belum terus terang, nanti berdia terus terang. Terus terang ya, kamu siapa? Saya Jonathan Patisina, Tuhan saya berkhotbah. Terus terang ya, kamu siapa? Terus terang. Now, yuk kita mengenal Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dengan apa kita melakukannya? Roh Kudus yang kita terima, empower kita untuk melakukannya. Kalau kita hidup dalam kuasa itu, mujizat yang lain sangat kecil, sangat mudah. Sudah akan nikmati seperti minum air. Sekalipun kita tahu Tuhan tidak menuntut kita dengan mujizat, Tuhan menuntut kita dengan janji-janjinya dan berkat-berkat. Ya, saya yakin itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan, tapi hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus membantu kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati kami sekalian Tuhan. Teguhkan kami oleh firman-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib. Bicara terus pada kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa
supaya kami semua hidup melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you. Baik, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, di depan saudara di layar itu ada barcode untuk saudara bisa memberikan persembahan saudara, perpuluhan saudara untuk bulan ini. Bisa langsung dengan barcode atau di bagian belakang ada meja yang tersedia untuk amplop-amplop persembahan bisa saudara isi setelah selesai ibadah di pagi ini. Kiranya persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan pagi ini dengan kebenaran firman. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan pagi ini buat kita atas apa yang Tuhan perlengkapi kita pagi ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pagi yang berbahagia ini, untuk sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kami. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang memperlengkapi kami untuk kami berjalan semakin kuat mengenal Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap bergerak dalam kehidupan kami. Kasih anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dan pagi ini ketika kami mengembalikan persembahan kami kepadamu Tuhan, kiranya itu membawa sesuatu untuk penggenapan daripada semua pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan. Berkati setiap jemaat yang menaruh perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, bahkan memberikan persembahan ucapan syukur mereka. Tuhan, kami minta langit terbuka memberkati kehidupan mereka, kehidupan usaha bisnis mereka, pekerjaan mereka, apa saja yang mereka kerjakan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Minggu yang baru ini kami masuk dengan kekuatan yang baru. Tuhan terus bergerak di dalam kami, berkuasa atas kehidupan kami, memerintah atas kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, orang melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya pagi ini, hanya di dalam satu nama-nama yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan. Berarti jemaat yang hadir adalah jemaat yang berkomitmen dan mau bertumbuh di tempat ini. Haleluya. Saya semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ada yang sakit di ruangan ini? Boleh angkat tangan di tempat saudara. Sakit sudah boleh didoakan. Kalau ada. Semua baik. Oke, ada lagi yang lain? Oke.
Oke, mari kita berdoa untuk yang sakit. Angkat tangan saudara, terima kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sakit, kami katakan kesembuhan atas tubuh mereka. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Apapun jenis penyakit mereka, we rebuke all the sickness in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Mereka ditolak keluar dan perlu kembali lagi. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada kuasa dalam doa jemaat. Sekarang berkat-Mu turun ke atas umat-Mu. Berbahagialah engkau, rukunlah engkau, bersukacitalah engkau, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya Dia membiarkan orang benar itu goyah, tapi Dia akan mendukung kita, membawa kita pada kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin.